Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang patut kita syukuri. Sholawat beranggakan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan umatnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan al-amr, yaitu kata perintah yang ada sekitar 12 poin perinciannya. Dan alhamdulillah kita telah mempelajarinya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ke pembahasan yang baru, yaitu apa? An-nahyu. Silahkan dibuka di kitab Al-Bayan juz 3 dengan dikarang oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim di halaman yang ke-30. Al-Mabahats Ats-Tsani, pembahasan yang kedua. Fin nahyi, yaitu terkait dengan larangan. Wa fihi qawaid, dan di dalamnya banyak kaidah-kaidahnya. An-nahyu lughatan, secara bahasa, al-man'u, artinya mencegah. Wa minhu sumyal aqlu nuhyah, dan darinya akal dinamakan dengan nuhyah. Kenapa? Li'annahu yamna'u sahibahu, karena akal itu mencegah pemiliknya anil wuku', dari terjerembab fima yukhalifus shawab, kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Wa syar'an, adapun secara syariat, wa huwa, yaitu talabut tarki, tuntutan untuk meninggalkan, minal a'la, dari yang mempunyai derajat tinggi, ilal adna, kepada yang derajatnya ke bawah. Wa fihi qawaid, dan di dalam pembahasan nahyu ini ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari. Al-ula, yang pertama, al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Menurut asal dalam larangan ini, lit-tahrim, diperuntukkan untuk pengharaman. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kalian merusak di muka bumi ini. Hadza madhhabul jumhur, ini menurut pendapat jumhurul ulama. Apa alasan mereka? Wahtajju, dan mereka beralasan, yang pertama, bi'anal aqla, bahwasanya akal, yafhamul hasma, memahami suatu kepastian, minas sighah, dari bentuk nahyi, bentuk larangan, al mujarradah 'anil qarinah, yang
terlepas dari kaitan-kaitan. Wa dzalika dalilun 'ala al-haqiqah, maka itu menunjukkan kepada kenyataan. Kemudian yang kedua, dalilnya bistidlalis salaf, yaitu dengan mengambil dalil orang-orang terdahulu bisighatin nahyi, dengan bentuk larangan al-mujarradah, yang terlepas anil qara'in, dari kaitan-kaitan ala tahrimi syai', yang mengharamkan sesuatu. Wa qila, dan dikatakan, ada yang berpendapat yang lain, al-aslu fin nahi al-karahah, asal daripada larangan yaitu al-karahah, dibenci, makruh. Apa dalilnya? Wahtajja 'ala dzalika, dan berargumen atas pendapat tersebut, bi anna nahya, sesungguhnya bahwasanya larangan, innama yadullu, sesungguhnya hanya menunjukkan ala marjuhiyatil manhi anhu, kelemahan atas perbuatan yang dilarang. Wa huwa la yaqtadi tahrim, dan ia tidak mengandung pengharaman. Wa li'annahu al-mutayaqqan, dan karena ia yang lebih meyakinkan. Wa ujiba, kemudian dijawab, biman'i dzalika, dengan melarang terkait hal tersebut, balis sabiqu ilal fahmi, bahkan yang lebih dahulu ke pemahaman, inda tajarrudi, ketika nahyi itu tidak ada kaitan-kaitan yang lainnya, wa huwa at-tahrim, yaitu apa? Pengharaman. Jadi tidak ada arah ke makruh, tidak, tapi pengharaman. Wa qad taridu sighatun nahyi ala ma'anin, dan terdapat bentuk larangan ini ada beberapa makna ataupun arti. Yang pertama lil karahah, yaitu untuk makruhnya yang dilarang. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tusallu, dan janganlah kalian salat, fi a'tanil ibil, di tempat peristirahatannya unta. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa shahhahahu, dan disahihkan. Qad qila, telah dikatakan, inna hikmatan nahyi, bahwa hikmahnya kenapa ada pelarangan, ma fiha minan nufur, supaya apa? Supaya para unta itu tidak lari. Farubbama, maka barangkali nafarat, lari unta itu, wa huwa fis shalah, sedangkan orang tersebut ketika itu sedang sholat, fatu'addi ila qat'iha, maka mempengaruhi untuk kemudian memotong sholatnya. Wa bihadza ilalun nahyi, maka dari inilah beberapa sebab-sebab larangan untuk melaksanakan sholat di tempat peristirahatan unta. Ashabus Syafi'i, yaitu para sahabat Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, lid du'a, untuk doa. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidhna, janganlah engkau siksa kami, in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana, atau ketika kami berbuat kesalahan.
Kemudian yang ketiga, wal irsyad, untuk petunjuk. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya terkait dengan sesuatu yang ketika ditanyakan itu justru apa? Akan memperburuk keadaan kalian. Yang keempat, lidawam, untuk kebersinambungan, untuk keberlangsungan. Dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun." Dan janganlah kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai amma, terkait dengan apa ya'malul zalimun, yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang kelima, libayanil aqibah, untuk menerangkan terkait dengan akibat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya." Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka apa? Semuanya dalam keadaan mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Kemudian nomor 6, littais, untuk membuat putus asa. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadzirul yawm, tidak ada uzur bagi kalian hari ini, yaitu hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, lil i'tinas, yaitu untuk menggembirakan, untuk menyenangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. At-Taubah 51. Kemudian nomor 8, litamanni, untuk pengharapan. Nahwu la tatla, seperti kata la tatla fi qaulihi, dalam perkataannya di dalam sebuah syair, ya lailu tul, ya naumu zul, ya subhu kif la tatla. Ini syair terkait dengan orang yang cinta kepada salat malam. Ya lailu, wahai malam, tul, panjanglah. Ya naumu, wahai tidur, zul, hilanglah. Ya subhu, wahai subuh, wahai subuh, berhentilah. La tatla, jangan terbit. Nah, maksudnya dia ingin supaya apa? Malamnya itu benar-benar panjang, sehingga apa? Orang tersebut menikmati salat lail. Kemudian yang ke-9, litaubih, untuk penghinaan. Nahwu qauli syair, seperti perkataan seorang syair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlah, arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Janganlah engkau mencegah dari perangai yang buruk, wa ta'tiya mithlah, sedangkan Anda juga melakukan perangai buruk tersebut. Arun 'alaika, sebuah aib yang sangat besar, alaika, kepada Anda, idza fa'alta, ketika Anda juga ikut berbuat tidak baik tersebut. 10, litahdid, untuk ancaman. Kaqaulika li khadimika, sebagaimana perkataan Anda untuk pembantu Anda, la tuti' amri, janganlah engkau mentaati perintahku. Kemudian yang ke-11, lil iltimas, untuk meminta, tetapi kepada sesama, ya.
Kaqaulika liman yusawika, seperti perkataan Anda kepada orang yang sejajar dengan Anda. Ayuhal akh la taksal, wahai saudaraku, jangan kau malas. Ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, an-nahyu 'anil syai'i amrun bi dhiddihi. Larangan kepada sesuatu sejatinya apa? Memerintahkan kepada lawan yang dilarang. Umpamanya la tajlis fil baiti, janganlah engkau duduk di rumah. Berarti di situ apa? Lawannya, duduklah kalian selain yang di rumah. Boleh duduk di mana aja, tapi tidak boleh dia duduk di rumah. Waqad taqaddama fi dzikril amr, dan telah selesai pembahasannya di bab amr. Al-thalithatu, kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi al-mutlaqi yaqtadi at-takrar fi jami'il azminati. Asal daripada larangan yang mutlak, yaqtadi at-takrar, menuntut pengulangan fi jami'il azminati, di semua masa. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil terkait hal tersebut, innal ulama, sesungguhnya para ulama, lam yazalu, mereka senantiasa, fi jami'il azmani, di semua masa, yastadilluna, menggunakan dalil bin nahyi, dengan larangan, ala dawamil intiha, terkait dengan kekalnya larangan, min ghairi nakirin, tanpa ada yang memungkirinya. Fayakunu ijma'an, maka menjadi sebuah konsensus, kesepakatan. Kemudian yang kedua, wa annan nahya, dan bahwasanya larangan, ya'tamidul mafasid, menjadi pokok-pokok kerusakan, wajtinabu al-mafsadah, dan menjauhi kerusakan, innama, sesungguhnya hanya, yahsulu, akan berhasil, idza ijtanabaha, ketika orang tersebut menjauhinya, daiman, selamanya. Kama idza qulta, sebagaimana ketika Anda berkata, liwalatika, kepada putra Anda, la taqrabil asada, jangan engkau mendekati singa. Famaqsuduka, maka maksud Anda, la yahsul, tidak akan tercapai, illa bijtinabi daiman, kecuali dengan menjauhi singa itu selamanya. Wa amman nahyul muqayyad, dan adapun larangan yang terikat, fala, maka tidak mengandung at-takrir. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata, dan janganlah kalian mendekati salat, wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Fa innahu muqayyadun, sesungguhnya larangan tersebut terikat, biwaqtis sukar, yaitu ketika waktu mabuk. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'is salata ayyama akra'ika, tinggalkanlah sholat hari-hari haid Anda. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fa innahu, maka sesungguhnya larangan ini, muqayyadun, terikat, biwaqtil haidhi, yaitu ketika waktu haid saja. Ketika haid sudah berhenti, maka punya kewajiban untuk melaksanakan sholat lagi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ar-rabi'ah,
Poin yang keempat, al-aslu fin nahyi yaqtadil fasad mutlaqan. Asal dari larangan yaqtadil fasada, menuntut kerusakan secara mutlak. Hadza madhhabul jumhur, ini menurut pendapat jumhur. Idza kana nahyu, ketika larangan itu li'ainil fi'li, kepada inti perbuatan. Ka sholatil haidhi, seperti salat bagi orang yang haid. Wa bai'al malaqih, dan jual beli anak hewan yang masih dalam perut, ya. Waqil, dan dikatakan, ada pendapat yang lain, innan nahya la yaqtadil fasada, bahwa sesungguhnya larangan itu tidak menuntut kepada kerusakan, illa fil ibadat, kecuali dalam hal ibadah, dunal muamalat, bukan terkait dengan muamalat. Wabihi, dan dengan ini, dengan pendapat ini, siapa yang mengatakannya? Qaul Abul Husain, yaitu Abul Husain wal Ghazali, dan Imam Ghazali, wal Razi, dan Imam Ar-Razi. Inilah menurut pendapat mereka bertiga. Wa dhahaba jama'atun minasy Syafi'iyyah, dan segolongan dari Asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah, dan Imam Hanafi, wal Mu'tazilah, dan Mu'tazilah berpendapat ila anna nahya, bahwasanya larangan la yaqtadil fasada, tidak mengandung kerusakan, mutlaqan, secara mutlak. Wa ma'na al-fasad fil ibadah, dan arti kerusakan dalam ibadah, annaha ghairu mujzi'ah, bahwa ibadah yang dilaksanakannya tidak sempurna, tidak mencukupi. Wala mubri ahli dhimmah, dan tidak membebaskan dari tanggung jawabnya tersebut. Wa ma'nahu, dan arti fasad fil muamalati, di dalam muamalah, wal aqdi, dan akad, adamu tertibi atharihi, ketiadaan tertib dalam efeknya, syar'an, secara syar'i, minal mulki, dari kepemilikan, wal hil, dan kehalalan. Walidzalika qalu, maka dari itu mereka berkata, idza batala al-aqdu, ketika akad itu batal, lam yatarattab atharuhu, maka tidak ada konsekuensi efek. Wahtajjal jumhurul ulama berargumen bi annal ulama, bahwasanya para ulama, fi jami'il a'sar, di setiap masa atau di semua masa, lam yazalu, mereka senantiasa, yastadillu bihi, yaitu menggunakan dalil, menggunakan larangan, al-fasadi, terkait dengan hal-hal yang mengandung kerusakan, fi abwabir ribawiyat, yaitu di bab tentang riba, wal ankihah, dan nikah, wal buyu', dan jual beli, wa ghairiha, dan selainnya. Amma fil ibadat, adapun dalam ibadat, li'annahu, karenanya atabil manhi anhu, yaitu melaksanakan sesuatu yang dilarang, wal manhi anhu, dan sesuatu yang dilarang, wairul ma'muri bih, tidak diperintahkan. Falam ya'ti bil ma'muri bihi, maka apa? Orang tersebut karena belum melaksanakan, dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Wa man lam ya'ti bil ma'muri bihi, dan orang yang belum menjalankan apa yang diperintahkan, baqiya fi ahdi taklif,
maka ia tetap dalam perjanjian pembebanan atau kewajiban. Wa man baqiya fi 'uhdati taklif, dan siapa yang masih tetap dalam perjanjian taklif, sesuatu yang ditaklifkan, dibebankan, lam yabra' zimmatuhu, maka belum bebas tanggung jawabnya. Wa amma fil muamalat, adapun di dalam hal-hal yang terkait dengan muamalat, fali anna nahya, maka karena larangan, ya'tamidu wujudul mafsadah, yang menjadi sandaran adanya kerusakan al-khalisah yang murni, awir rajihah fil manhin anhu, atau yang kuat dalam hal yang dilarang. Falau thabatal mulk wal idn fit tasarruf, ketika pemilikan dan izin terkait dengan transaksi, lakana dzalika taqrir litilkal mafsadah, maka itu menjadi persetujuan terkait dengan kerusakan tersebut. La yambahi, tidak seyogyanya, an tuqarrir, untuk menyetujui, illa lamma waradan nahyu anha, kecuali tatkala ada larangan terkait hal tersebut. Wa qad qalu, dan mereka berkata, tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, meninggalkan kerusakan-kerusakan, muqaddamun, lebih didahulukan, ala jalbil masalih, daripada mengambil manfaat-manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang mendatang terkait dengan hal ini. Apa dalil mereka, apa ayat yang menjadi dalilnya, baik itu dalil akli atau naqli, insyaallah akan kita bahas di bab selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.